mau menyusun teks cerita sejarah itu ada kaitannya dengan unsur intrinsik, terus kemudian unsur ekstrinsiknya apa, kemudian strukturnya bagaimana, terus selanjutnya aspek kebahasaan. Nah untuk kita supaya bisa menyusun teks cerita sejarah itu yang pertama harus ini kita mereview unsur intrinsik. Oke, untuk unsur intrinsik kemarin ada apa saja unsur intrinsik dari teks sejarah? Amanat. Oke, terus dari penjelasannya ada yang masih ingat tema? Selanjutnya ada sudut pandang. 3 atau 2? Pertama, kedua sama 3. Terus amanat. Oke, dari unsur intrinsik dulu ada yang mau ditanyakan tidak? Sebelum nantinya bagaimana cara menyusun teks sejarah. Dari unsur intrinsik ada yang ditanyakan? Oke, kalau belum lanjut ke struktur. Tanyakan? Belum ada? Oke, selanjutnya ada aspek kebahasaan yang ada di teks novel sejarah. Yang pertama ada kalimat simpleks. Kalimat simpleks apa pengertian dari kalimat simpleks kemarin? Oke, dari kalimat pokoknya kalimat simpleks itu minimal terdiri dari subjek sama predika. Terus selanjutnya ada ciri kebahasaan yang lain yaitu kalimat kompleks. Konjungsi ada konjungsi subordinatif sama netral. Terus yang keempat ada kata rujukan. Yang dimaksud kata rujukan yang kayak gimana? Mari. Kemarin ada nominal modifikatif, terus ada nominal koordinatif sama apositif. Terus yang keenam ada nominalisasi. Itu ada sufiks, prefiks, konfiks, sufiks sama nominasi afiks. Terus yang ketujuh oke, terus kalimat yang terakhir menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung cirinya biasanya menggunakan tanda apa? Ada titik 2. Oke, dari aspek bahasaan dulu. Ini ada yang ditanyakan tidak sebelum kita membahas bagaimana
lanjut. Guru bimbingan konseling atau BK memberikan konseling dan sesi diskusi untuk setiap anak. Saat tidur membantu, aku diminta untuk bercerita mengenai kesulitan dan juga mengikuti proses belajar. Aku pun menceritakan apa adanya semua yang aku rasakan. Aku juga mengungkapkan keresahanku tentang masa depanku. Akhirnya guruku memberikan solusi atas permasalahan yang aku miliki. Contoh dari cerita sejarah yang berdasarkan pengalaman pribadi. Nah, untuk bagaimana caranya menyusun teks sejarah, kita sebelumnya harus bisa mengetahui struktur dari teks cerita sejarah. Nah, coba dari teks ini coba cari struktur, mulai dari orientasi, kemudian menuju peristiwa, terus komunikasi sampai kode. Nah, coba paragraf pertama menjelaskan tentang struktur apa? Kenapa bisa orientasi? Oke, jadi yang namanya orientasi gambaran umum ya tentang suatu peristiwa yang diceritakan. Nah, dalam paragraf 1 itu kan diceritakan dari tokoh, terus kemudian tempatnya di mana, terus keadaan bagaimana. Jadi kan semacam gambaran awal dari cerita yang ada di paragraf 1 isinya seperti itu. Terus selanjutnya yang ada kedua, pengungkapan peristiwa. Kenapa bisa pengungkapan peristiwa? Di bagian di kalimat mana yang awal? Oke. Terus selanjutnya menuju konflik. Menuju konflik terdapat pada paragraf keberapa? Paragraf 3 bunyinya konflik. Nah, dari komunikasi terdapat di bagian mana dari teks ini? Paragraf 4 bunyinya ya. Aku tetap rasa maksudnya karena Oke, terus yang penyelesaian. Paragraf 5. Terus yang ke-6 masuk ke terus yang kode. Oke, jadi berarti dari struktur tidak ada yang ditanyakan. Belum. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke bagaimana cara untuk menyusun cerita sejarah yang berasal dari pengalaman pribadi. Oke, untuk yang pertama, pribadi yang pernah anak-anak lakukan. Jadi kan tentunya anak-anak di sini pernah mengalami sebuah peristiwa kan yang terjadi di masa lalu. Nah itu nanti anak-anak ketika mau menyusun teks cerita sejarah itu anak-anak bisa mencari salah satu peristiwa yang pernah dialami oleh anak-anak pada masa lampau. Contoh, alih-alih coba pernah ngalamin apa peristiwa di zaman dulu mungkin waktu kecil atau apa? Jatuh dari sepeda.
menentukan peristiwa itu membuat garis besar cerita. Nah, bagaimana cara membuat garis besar cerita? Itu bisa dibuat dengan tadi menggunakan struktur yang ada di teks sejarah, menuju peristiwa, terus yang selanjutnya menuju konflik, terus komplikasi sampai kode. Membuat garis besar cerita, langkah selanjutnya yaitu menentukan garis besar cerita dari struktur teks sejarah. Itu langkah selanjutnya untuk menyusun teks sejarah secara pribadi itu yang ketiga, mengembangkan garis besar cerita menjadi cerita yang padu. Maksudnya apa? Tadi kan sudah dijelaskan bahwa yang tahap kedua itu membuat garis besar cerita. Nah, cara membuatnya menggunakan dibuat berdasarkan struktur teks cerita sejarah tadi dari orientasi sampai kode. Nah, untuk tahap yang ketiga, mengembangkannya itu biar bisa menjadi cerita yang padu itu bisa dilakukan dengan menggunakan beberapa kalimat yang menggunakan kalimat konjungsi, seperti contohnya menggunakan apa kemarin konjungsinya, menggunakan konjungsi subordinatif sama temporal yang kemarin aspek bahasa yang sudah kita pelajari bersama. Oke, untuk yang terakhir langkahnya yaitu memeriksa keruntutan sama kelogisan cerita. Setelah tadi mengembangkan garis besar cerita menjadi cerita yang padu, untuk langkah yang terakhir yaitu kita mengoreksi lagi atau memeriksa lagi teks sejarah yang sudah kita buat. Terus setelah itu kita cocokkan atau periksa kembali teks yang sudah kita buat itu sudah sesuai tidak sama isi teksnya, terus strukturnya sudah sesuai atau tidak, terus dengan kaidah kebahasaan teks yang kita bikin atau kita buat itu sudah sesuai dengan kaidah kebahasaan atau belum, terus tanda baca. Oke, dari sini, dari cara menyusun cerita teks sejarah secara pribadi, ada yang ingin ditanyakan? Dari tahap 1, pilihlah peristiwa sejarah secara pribadi. Ada yang ditanyakan tidak? Dari langkah pertama? Belum. Terus langkah yang kedua, buatlah garis besar cerita. Nah, itu bisa dibuat berdasarkan struktur teks cerita sejarah dari mulai orientasi sampai kode. Ada yang ditanyakan tidak? Langkah yang kedua. Langkah yang kedua belum ada. Garis besar cerita menjadi cerita yang padu. Dari langkah ketiga. Langkah ketiga ada yang mau ditanyakan? Tadi kan langkah 3 mengembangkan garis besar cerita menjadi cerita yang padu. Tadi kan sudah membuat garis besar cerita yang dari struktur teks sejarah. Nah, itu kita kembangkan lagi teksnya menjadi cerita yang padu. Ada yang ditanyakan? Ya, Ini kan nggak logis dari filmnya. kok nggak logis? Kenapa nggak bisa? Tinggal ceritanya apa dulu? Kayak tadi kan kita langkah awal menentukan peristiwa. Kayak tadi misal untuk menyusun cerita sejarah